Oke, kita mulai dulu. Jadi hari ini kita melanjutkan materinya, masih ada hubungannya tentang VLAN. Ini kita akan bahas soal VLAN trunking protokol. Jadi yang pertama itu fungsi VLAN trunking protokol atau umumnya disebut VTP. Ini apa sih fungsinya? Yang pertama itu untuk manage semua VLAN yang sudah dikonfigurasi di switch gitu. Kalau misalkan sebelumnya kita punya dua switch ya, kita pengen konfigurasi VLAN, otomatis kita melakukan konfigurasi di kedua switch ya. Kita create VLAN di dua switch-nya gitu. Jadi misalkan kita mau bikin VLAN 100 sama VLAN 200 gitu. Nah, di situ ada dua switch. Nah, kita pasti akan melakukan konfigurasi di kedua switch tersebut gitu. Nah, kalau kita pakai VTP ini, hal itu tidak perlu dilakukan gitu. Kita cukup konfigurasi di salah satu switch-nya aja. Kayak gitu. Nah, ini dengan adanya VTP ini memudahkan administrator atau mungkin biasanya yang ada di lapangan itu network engineer atau network administrator itu untuk menambah, menghapus, atau mengganti nama VLAN. Dan ini cukup dilakukan pada salah satu switch aja. Misalkan kita punya 10 switch gitu. Nah, di 10 switch itu kita menggunakan VLAN yang sama gitu semuanya gitu. Jadi cukup kita pakai VTP, kita konfigurasi di salah satu switch aja. Nanti itu ke 9 switch yang ada bakal ngikutin semua. Kayak gitu. Yang kedua, fitur dari VTP. Jadi di VTP ini ada yang namanya VTP server dan VTP client gitu. Jadi ketika kita melakukan konfigurasi atau ketika kita menambahkan VLAN itu kita lakukan di switch yang kita setting atau kita konfigurasi sebagai server gitu. Dan yang lainnya menjadi klien. Dan ini semua switch ini terhubung ke switch server itu dengan mode terang atau mode trunking ya. Gitu. Jadi prosesnya itu kita melakukan penambahan VLAN di switch server. Yang kedua, dia akan mempropagasikan atau menginformasikan konfigurasi VLAN-nya yang ada di server ini ke switch-switch yang kita set sebagai klien gitu. Kemudian yang ketiga itu dia sinkronisasi dengan konfigurasi yang paling baru di server gitu. Misalkan dia ada penambahan, pengurangan atau perubahan nama gitu. Itu akan langsung tersinkronisasi ke klien-kliennya gitu. Gitu. Kalau misalkan kita tanpa VTP ini kan di sini kita punya 5 switch nih. Kita rada effort gitu buat konfigurasi satu-satu VLAN-VLAN-nya gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga ini mode VTP. Ya ini mode VTP itu sebenarnya ada 3. Ada server, ada client, sama transparent. Nah, tiap-tiap mode ini punya fungsinya masing-masing gitu. Yang pertama, mode server ini secara default pasti sudah terkonfigurasi di switch-nya gitu. Makanya teman-teman ketika mencoba membuat VLAN sebelumnya, di semua switch itu bisa ngebuat VLAN sendiri-sendiri kan ya. Misalkan mau bikin VLAN 100 di switch 1 bisa, pengen bikin VLAN 200 di switch 2 bisa gitu. Itu karena mode default-nya itu adalah mode server gitu. Nah, yang sebagai server itu minimum ada 1 server ya. Untuk mempropagasikan data VLAN itu kan pasti butuh
yang menjadi servernya gitu. Minimal ada satu. Nah, si mode server ini bisa membuat perubahan VLAN. Ya, kayak yang tadi sebutin, kalau misalkan ada penambahan, pengurangan, atau perubahan nama, itu dilakukan di sisi server. Terus, si server ini harus melakukan pengiriman VTP advertisement. VTP advertisement itu yaitu tadi informasi-informasi yang dilakukan pada si switch sebagai server ini, yaitu VLAN, penambahan VLAN, pengurangan atau perubahan nama gitu. Nah, ini semua konfigurasinya ya kalau di switch ini pasti semua konfigurasi disimpannya di NVRAM ya. Terus si server ini melakukan sinkronisasi. Kayak gitu. Yang kedua, mode klien. Ketika kita pakai mode klien, otomatis si switch ini kita nggak bisa melakukan penambahan VLAN, pengurangan maupun mengedit gitu. Karena fungsi ini semuanya harus dilakukan di sisi servernya. Gitu. Jadi si klien ini hanya menerima advertisement dari si server. Gitu. Jadi data-datanya dikirimkan oleh server ke klien. Terus konfigurasinya itu tidak disimpan di NVRAM, jadi konfigurasi VLAN-nya itu tidak disimpan di sisi klien. Semuanya disimpan di sisi server kayak gitu. Gitu. Kemudian dia pasti melakukan sinkronisasi dengan si server gitu. Itu fungsi dari mode klien, VTP mode klien. Gitu. Yang ketiga itu mode transparan. Ini rada kurang umum dipakai di apa namanya di lapangan gitu. Cuma ini ada manfaatnya juga sih ketika dipakai kalau misalkan kita melakukan konfigurasi VTP, terus ada salah satu atau salah dua switch-nya itu nggak mau sama si VLAN-nya sama yang ada di server gitu. Nah, si transparan itu dia bisa membuat VLAN sendiri gitu. Jadi fungsinya dari mode transparan itu yang pertama bisa membuat perubahan VLAN untuk lokal saja. Jadi hanya untuk switch yang menggunakan mode transparan aja gitu. Dia nggak bakal ngirimin ke switch-switch yang lain gitu. Nah, terus fungsi yang kedua dia memforward VTP advertisement. Jadi informasi VTP yang dikirimkan oleh server ketika melalui switch yang dengan mode transparan dia hanya memforward ke switch yang lain yang misalkan dia ada di sebelahnya ada yang menggunakan mode klien gitu. Nah, dia hanya memforward saja gitu. Jadi di forward nanti yang pakai mode klien dia bakal mendapatkan informasi dari server walaupun dia melalui transparan dulu. Karena dia bisa membuat VLAN sendiri maka konfigurasinya itu disimpan pada NVRAM. NVRAM si switch-nya itu. Lalu dia melakukan sinkronisasi terkait advertisement VTP-nya dari si server gitu karena dia perlu untuk memforward ke switch lain gitu. Cuma ini memang kayaknya jarang digunakan gitu. Yang umumnya dipakai itu server dan klien saja. Kayak gitu. Yang keempat, operasi pada VTP. Nah, ini apa ya proses yang dilakukan pada saat kita melakukan konfigurasi VTP gitu. Ketika maupun sudah dilakukan konfigurasi gitu. VTP advertisement itu dikirim sebagai multicast ke semua switch yang terhubung ke switch dengan mode server gitu. Terus yang kedua, VTP server dan klien akan tersinkronisasi. Yang ketiga, VTP advertisement ini dikirim setiap 5 menit atau ketika terjadi perubahan. Jadi ketika tidak terjadi perubahan, si advertisement ini tetap dilakukan pengiriman gitu ke semua switch-nya agar datanya itu tetap sama gitu antar switch yang server dengan yang klien. Cuma ketika terjadi perubahan maka dia langsung mengirimkan advertisement-nya gitu. Jadi seperti ini gitu. Misalkan di server kita melakukan penambahan VLAN,
Atau yang kedua kita melakukan perubahan VLAN-nya dari melakukan revisi VLAN gitu. Nah, ini semua datanya akan dikirimkan ke switch-switch yang lain gitu. Nah, ini yang dinamakan tadi disebutkan kalau di awal propagasi, atau kalau di sini VTP advertisement-nya itu dikirimkan ke switch-switch yang ini, ke switch-switch dengan mode client. Ini yang klien itu hanya melakukan sinkronisasi dengan mengacu kepada data yang dikirimkan oleh si server kayak gitu. Ini yang kelima, konfigurasi pada VTP. Jadi ketika kita konfigurasi VTP ini harus ada yang diperhatikan gitu. Dan ini harus sama antar switch server dengan switch client gitu. Karena agar si switch ini bisa terhubung dengan baik gitu. Yang harus dikonfigurasi dengan benar itu ini. Nanti ketika kita konfigurasi ada yang namanya VTP domain. Domain ini harus sama. VTP mode, ini modenya harus dipilih nih. Dia mau jadi server atau mau jadi klien gitu. Terus VTP password, untuk saling terhubung ini dia pasti butuh yang namanya password. Terus version, VTP version. Nah, VTP ini ada beberapa versi ya, versi 1 dan versi 2. Yang biasa dipakai itu versi 2 kayak gitu. Iya. Jadi materinya cuma segini. Paling kita coba praktekin dulu buat konfigurasi si VTP-nya sebentar. Oke, misalkan kita punya topologi kayak gini, kita pengen alokasiin VLAN 100, 200, 300. Gimana cara konfigurasinya? Oke, ini gampang. Ini di sini mungkin ada beda. Ini kita pakai yang apa namanya? Pakai topologi yang sebelumnya, cuma masih bisa dipakai lagi. Kita coba konfigurasi dulu. Ini kita ikutin aja sih. Pertama kita buat dulu switch 1. Switch yang mana aja sih sebenarnya, di sini ada 3. Yang mana aja yang mau jadi server terserah gitu. Mau yang switch 2, atau yang switch 3, atau yang switch 1, bebas. Ini kita coba switch satunya dulu jadi VTP server. Gampang sih, VTP mode server. Nah, karena defaultnya itu emang udah server gitu. Jadi dia ketika kita set jadi mode server, pasti begini muncul ya, default mode already VTP server. Gitu. Terus VTP domain BM 2020 misalnya. Ini domainnya ini harus sama. Terus VTP password. VTP password. Ini passwordnya juga harus sama semua gitu. Kita setnya sama kayak domainnya BM 2020. Udah. Terus jangan lupa karena antar switch ini harus menggunakan switch portnya itu mode terang. Kita set dulu portnya si Ethernet 10 jadi terang. Ethernet 10.
Oke. Terus kita coba setting switch 2-nya. VTP kita ganti jadi mode pertama coba kita ganti dulu si portnya dulu. Interface S10 port terang encapsulation.1Q mode terang. Kayak gitu udah, terus kita set VTP-nya jadi mode client. VTP kita tinggal ketik mode client. Nah, ini karena sebelumnya dia jadi server, sekarang jadi client, pasti munculnya begini. Udah jadi client, kita set domainnya VTP domain BM 2020. Udah VTP password BM 2020. Oke, sudah. Kita bisa cek the show VTP status. Nah, ini domainnya udah benar BM 2020. Modenya mode client. Udah. Terus apa lagi di sini ya? Last modified-nya belum ada nih. Kayak gitu. Terus kita coba bikin VLAN-nya di switch 1 sini. Kita cek dulu VLAN-nya dong. So VLAN nggak ada. Kita create VLAN 100 name testing 1 VLAN 200 testing 2. Nah, ini udah ada di switch sebagai server, udah ada VLAN 100, VLAN 200. Nah, kalau VTP-nya udah benar, harusnya di switch 2 yang sebagai mode client ini langsung ada si VLAN-nya. Nah, bisa lihat di sini. VLAN-nya udah ada. Langsung ada tanpa harus dikonfigurasi. Gitu. Selanjutnya paling ya seperti materi sebelumnya, tinggal interface mana yang di-set sebagai VLAN 100, tinggal nambahin itu aja gitu. Si VTP ini fungsinya hanya ini sih. Hanya sebagai apa ya? Jadi untuk membuat VLAN secara otomatis gitu ke semua switch-switch yang ada. Gitu. Nah, coba ini di contoh prakteknya nggak ada. Coba kita coba kalau dengan yang mode transparan tuh bedanya apa sih gitu. Coba kita set dulu mode terang. Udah VTP mode transparan.
Nah, ini dia berubah jadi transparan. Terus VTP domain BM 2020, VTP password BM 2020. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Kalau kita cek VLAN-nya di sini, pasti dia nggak ada VLAN yang udah kita set nih di switch 1 yang sebagai server tadi gitu. Terus kalau kita bikin VLAN sendiri, misalnya VLAN 300, nah dia bisa. Mana tadi? Oh, belum exit. Sorry. Nah, ini kalau kita bikin, walaupun dia udah ibaratnya terkoneksi eh, ke domain si VTP server, tapi dia nggak dapet VLAN dari si VTP server gitu. Kita lihat statusnya. Nah, dia modenya transparan. Kayak gitu. Nah, terus bedanya gimana gitu. Nah, kalau di sini kita tambahin lagi switch-nya, misalnya. Tambahin lagi. Di sini. Waduh, ini harus mati dulu. Oh iya, kemarin kayaknya belum sempat diajarin ya. Jadi supaya misalnya kita ngelakuin power off si switch-nya itu nggak hilang konfigurasinya, kita harus ngelakuin, kalau misalnya kita di mode config ini, kita ketiknya do WR aja, do WR atau do write. Nah, ini dia bakal nyimpen si konfigurasinya. Jadi ketika kita matiin, dia nggak bakalan hilang apa yang udah kita konfigurasi. Kalau kita ngelakuinnya di sini, di privilege mode, kita ketiknya langsung aja write gini. Nah, sama kayak gitu. Nah, sekarang kita coba sambungin dulu. Ini kita stop, sambungin dulu. Oke, kita nyalain. Oke, udah kita coba buka lagi. Nah, kan jadinya dia konfigurasinya tetap ada nih. Do show VTP status. Nah, kan konfigurasinya tetap sama gitu. Do show VLAN. Sekarang kita konfigurasi yang switch 4 ini. T. Set terang dulu. Net 0/0. Switch. .1Q. Export motor terang. Udah. Ganti dulu host name-nya coba. Terus kita set si VTP-nya jadi mode klien. VTP mode klien. VTP domain 2020. VTP password backup. Kita coba lihat
VTP statusnya dia udah sebagai klien. VLAN-nya dia dapatnya dari server 100 200. Yang 300-nya dia nggak akan dapat. Jadi di sini switch 2 ini sebagai klien, switch 3 sebagai transparan, switch 4 ini sebagai klien lagi gitu. Nah, ketika walaupun dia terhubungnya ke switch 3 sebagai transparan, ketika di set jadi klien nih si switch 4, dia dapatnya informasinya dari server si switch 1 gitu. Dia nggak dapat informasi apapun dari transparan. Jadi kayak gitu. Itu bedanya server, klien, sama transparan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya nggak ada sih Bang, mesti dicoba dulu sih. Mesti coba ya. Aman ya? Ya. Sip. Siap. Oke. Ya, kalau dilihat sih emang materinya nggak terlalu sulit gitu. Bukan materi. Mungkin secara teori rada sulit gitu. Cuma ketika dipraktekin ya nggak susah banget lah gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, yang ini buat materi sekarang sih cuma sampai sini aja dulu ya. Nah, ini saya pengen review lagi yang tadi siapa soal tugas 2. Tadi siapa tuh? Daniel. Udah ada belum sekarang orangnya? Daniel. Waduh, masih belum ada juga nih. Namanya sih Bang. Apa? Namanya sih tetap ada, cuma orang Ih. nggak tahu. Iya makanya. Oke. Oh iya. Oke. Ini kayaknya si Danielnya tidak nyaut ya. Kita skip dulu aja. Jadi nanti di sini kalau buat yang praktek 4 ini masih sama sih kayak yang sebelumnya. Jadi di sini ada, tapi di sini ada pertanyaan dulu. Nanti ketika dibuat tugasnya dijawab dulu nih 2 soal ini. Nah, terus langsung dikerjain yang ini gitu. Nah, cara ngerjainnya teman-teman udah bener sih kemarin, jadi dilampirin juga konfigurasi si misalnya ketika buat VLAN dilampirin juga, ketika melakukan membuat port jadi VLAN 100 misalnya ditampilin juga, jadi kayak gitu sih. Oh ini tapi di sini kan pertanyaannya ada, silahkan untuk dapat diimplementasikan menggunakan trunking dan VTP ya. Ini karena materi trunk itu sebelumnya udah dijelasin, jadi di sini implementasinya menggunakan VTP aja. Terus berarti hasilnya juga ketika menggunakan konfigurasi VTP aja sih palingan. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Untuk menghemat waktu juga gitu. Jadi teman-teman bisa langsung praktekin di rumah. Jadi materinya cuma cukup sampai sini dulu. Kalau misalkan ada masalah atau ada yang kurang ngerti, langsung diomongin di grup aja gitu. Kalau bisa sih ada pertanyaan-pertanyaan tuh di grup aja gitu.
supaya teman-teman yang ngalamin kendala yang sama bisa langsung tahu gitu solusinya gimana. Kalau Japri kan takutnya ada teman-teman yang ngalamin hal yang sama, jadi masih belum tahu gitu. Kayak gitu. Ya, paling sampai sini dulu buat hari ini. Ya, jadi tolong dicoba-coba ya, karena nanti kita juga UTS praktek. Paling dari saya cuma ngasih soal aja gitu. Soalnya kayak soal cerita gitu, paling nanti ada 3 divisi menggunakan misalkan 20 host, berarti pakai IP-nya berapa gitu. Kayak gitu-gitu. Nanti VLAN-nya berapa aja. Butuh nggak pakai VTP gitu misalnya. Kayak gitu-gitu sih paling. Nggak terlalu sulit lah harusnya ya. Ya, jadi paling teman-teman banyak dicoba-coba aja buat ininya. Buat prakteknya gitu. Kalau ada kendala langsung diinfoin aja. Ya, jadi segitu dulu buat materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.